Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat muslim. Kita sudah memasuki Qur'ani 248 dari 24. Oke, di sini sahabat muslim akan diajak untuk terjemahan Al-Qur'an, kemudian latihan penggunaan dari isim, fiil, dan harf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal bahwa kata di dalam bahasa Arab dibagi tiga macam. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harf, huruf. Setiap sesuatu yang menunjuk kepada nama, baik benda, orang, tumbuhan, binatang, namanya isim. Yang menunjukkan suatu aktivitas perbuatan namanya yang ini dibagi tiga macam. Ada dari sisi waktunya, ada menunjukkan masa lampau berarti yang menunjuk sekarang akan datang namanya mudhari. Sedangkan dia menunjukkan perintah namanya betul. Dan yang ketiga adalah harf atau huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kata yang tidak akan jelas maknanya kecuali dia bersambung dengan fiil atau isim. Kata adalah huruf adalah kata yang tidak akan sempurna maknanya, tidak jelas artinya kecuali dia itu bersambung dengan fiil atau isim. Contoh kata misalnya fi artinya di. Kalau tiba-tiba ada di saja nggak jelas. Di apa? Jika fil fasal di kelas, kalau jelas, itu namanya huruf. Jadi kalau kelas ini kelas, tapi kalau bilang di itu kan bisa macam-macam. Jadi yang harus itu lafaz kata yang tidak jelas maknanya, tidak sempurna maknanya kecuali dia tersambung dengan isim atau fi'il. Gitu ya. Baik. Ada dua. Alan na'ti ila tamrina. Kita lanjutkan kepada tamrina. Terakhir kita sudah sampai dengan pelajaran baru. Al-Qadir wa ibaduhus salihun yang kembali. Apa arti makna Al-Qadir? Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Wa ibaduhus salihun, hamba-hambanya yang saleh. Apa arti ghufranaka? Ghufranaka? Ampunilah aku, engkau maha pengampun. Ghufranak, atau bisa juga aku mohon pengampunan. Ghufranak bisa maknanya bisa ampunilah, bisa pengampunan. Jodohkan. Jodohkan. 24 ada tentang jodohkan. 25 ya. Yaumal qiyamah. Ada ya? Mana jawabannya yaumal qiyamah? Yuhasibukumullahu ala a'malikum. Akan dihisab oleh Allah atas amalan-amalan kalian. Kalian ya. A'malikum, amalan kalian. Kalau amalan kami amaluna ya, perbuatan kami amaluna, perbuatan kalian amalukum, perbuatan mereka amalukum, perbuatanku aku mulai. Nomor tanya, nomor 2, unzilal Qur'an. Itu Quran wa Quran ini juga. Ada yang lain enggak? Ila asyrafil mursalin. Al-Quran diturunkan kepada
Nabi paling mulia, Rasul paling mulia. Apa kata-kata paling mulia itu di situ? Ashraf. Ashraf. Jadi kalau Rasul paling mulia, ashraful mursalin. Mulia. Nabi paling mulia, ashraful anbiya. Baik, itu jawabannya. Thalithan, al-kutubus samawiyah. Kitab-kitab langit yang turun dari langit, kitab dari Allah. Mithlu Quran, Taurat, Injil. Sahih. Mithlu Taurat, Al-Quran, Taurat, wal Injil. Baik. Apa di mithlu? Seperti. Umpamanya seperti Quran, Taurat, Injil. Al-adl. La nufarriqu baina ahadin min auladina. Apa la nufarriq? Kami tidak membedakan. Baina ahad min auladina, antara salah satu. Itu al-adl ya. Adl artinya kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan anak yang lainnya. Ilallahil masir, turja'una ilaihi. Yang mana tuh? Paling bawah ya. Sahih. Ghufranak. Apa arti ghufranak? Allahumma firli. Ada Allahumma firli di situ? Ya, itu dia jodohnya. Jadi Allahumma firli contoh. Padanannya bukan contohnya. Padanannya Allahumma firli dan ghufranak. Rabbana wa ilaikal al-masir. Apa artinya al-masir? Tempat kembali. Ya. Nama lainnya marji'. Al-marji'. Marji'. Iya, marji'. Atau baik. Alan, sebutkan lawan katanya. Silakan. Coba artinya dulu. Al-adl, aman. Apa arti amanah? Amanah beriman. Amara, yaghfir, mengampuni. Al-hay, itu tubdud, menampakkan, mengemukakan, menampakkan. Syafa'ah, pertolongan. Tughfun, membunyikan. Az-zulm, zalim, aniaya. Jahat, ya. Bisa, tapi artinya zalim itu aniaya. Kafara, ikal. Yu'azzib, adab. Al-mayyit, yang mati. Coba, sudah ketahuan begitu, tinggal dipisahkan di lawan kata masing-masing. Silakan. Al-hayyu, apa namanya? Al-mayyit. Al-adl, al-zulm. Amanah, kafar. Yaghfir, yu'adzib. Tubdun, tukhfun. Tukhfun, apa tukhfun artinya? Kalau tubdun, menampakkan. Lawan kata ya, lawan kata. Yaghfir itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tubduna, perhatikan, tubdun paling bawah. Tubduna, isim atau fi'il? Madhi atau mudhari?
Domirnya kira-kira untuk satu atau banyak? Dari mana yang banyak? Wawunun ya? Wawunun berarti banyak. Iya, jamak. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Apa arti in? Arti in? Tidak. Ini fi'il. Ini fi'il. Ini fi'il mudhari. Kalau dikembalikan ke dhamir dua, itu bunyinya yubdi. Bunyinya apa? Yubdi. Tufu kalau kembalikan ke bentuk dua, berarti bunyinya sama tuh. Apa? Satu tuh banyak orang. Supaya banyak orang. Nah gitu. Salah. Salah. Oh iya ya. Ini asli. Pakai wawu lagi, Pak. Ini aslinya. Lalu yubdi tambah wawu nun. Ini adalah sebenarnya kata wawu berdoma. Jadi sebab kalau di bentuknya mesti pakai ya pakai wawu repot. Iya. Ini aslinya yukhfi. Tambah wawu nun. Maka jadinya yukhuna. Kata siapa yang begitu? Nah, yang menunjukkan jamak wawunya. Jadi gini, yang menunjukkan jamak itu ini sama ini. Wawunya ya. Nanti kapan pakai nun pakai alif itu ada kondisinya. Tapi prinsipnya sama. Artinya pelakunya di sini nih. Gitu ya. Ya, secara sederhana ini kenapa hilang karena ada huruf in. Ini ada huruf in-nya enggak? Jadi kalau hurufnya buang, nunnya pun itu dulu sementara. Apa lagi yang lain? Yang lain. Kayaknya Ustaz Ki mau nanya nggak tadi? Hah? Tuh, kalau kasih kesempatan, nanya. Nah, ya. Yubduna, yukhfuna. Jadi kalau yubdi dia menyembunyikan, salah. Dia menampakkan. Dianya seorang. Kalau seseorang yang ditambah wawu berarti bukan seorang lagi, berarti banyak. Dia kesini banyaknya itu yang banyak itu dia. Berarti mereka. Ini kan dia nih. Dianya sendiri. Kalau tambah wawu berarti dia banyak. Sama dengan mereka. Yufi dia menyembunyikan sendiri. Nggak ada banyaknya. Sekarang tambahin wawu dong, ini kan banyak.
Jadi kalau dianya banyak, maka artinya banyak. Kalau pakainya adalah kamu yang banyak, ianya tinggal diganti pakai tak. Jadi bunyinya tufi. Kamu seorang. Kalau kamunya banyak, tufun. Kalau tak lamuna. Kalau tak lamuna. Yang mengetahui siapa? Kalian. Ada wawunya. Ya. Ya budu. Siapa yang menyembah? Ya buduna. Mereka. Tak buduna. Siapa? Kalau kamu sendiri? Tak atau ya? Kamu. Kalian. Pamadi. Kalian. Tabuduna. Kamu sendiri. Tak budu. Mereka. Dia. Bedanya ada wawu sama nun atau wawu sama alif. Jadi kita perlu mencermati kalau di Al-Quran ujungnya ada wawu nun atau wawu alif ini patut diduga ini banyak orang. Tinggal lihat kalau depannya ya berarti banyaknya mereka. Kalau banyaknya tak berarti itu aja. Yang banyak itu ya atau tak itu aja. Nah nggak pakai arti ada wawu nunnya. Hamzah nggak pakai wawu. Saya pakai ada yang enggak. Oke, yubdi. Siapa yang menampakkan? Iya. Dia. Saya menampakkan. Abdi. Apa? Abdi. Abdi teh di Tasik. Iya, ini ma'ub. Kan ganti hamzah. Kita yang menampakkan. Ini bunyinya sama nih. Nubdi. Kami menampakkan. Yubdi dia, ubdi saya, nubdi kita. Sekarang dia menyembunyikan. Atau umum itu bisa kamu. Baik. Yufi dia menyembunyikan. Tufi kamu menyembunyikan. Saya menyembunyikan. Hamzahnya ganti. Karena ini doma, maka ikut doma. Apa bunyinya? Kita menyembunyikan. No. Yang Bapak Ibu sudah pelajari begini nih, itu pelajarannya namanya saraf. Apa? Saraf. Ya, bukan saraf. Baik, jika gimana terjemahnya? Jika siapa? Jika kalian. Dari mana tahu kaliannya? Jika kalian menampakkan apa-apa yang di dalam anfusikum dari kalian atau tukhfuhu kalian menyembunyikannya
Nyaknya di ujung aja. Mana nyaknya? Isimnya anfus isim bukan? Kum isim kan? Domir itu masuk kategori isim. Ma tergantung maknanya atau artinya tempatnya ya. Kita terjemahkan apa tadi? Apa yang? Kalau apa yang berarti ulangi lagi. Kalau artinya apa yang atau apa-apa yang artinya? Kalau huruf artinya apa? Tidak. Atau apakah? Tidak. Tofuhu. Tofuhu isimnya yang mana? Yang mana ya? Oke, punya. Yang lain? Wawunya. Kan wawunya domir. Yang menunjukkan kalian yang mananya? Ini is. Wawu yang di ujung fi'il itu isim. Tapi kalau wawu yang di depan kayak ini nih. Ini bukan. Au itu apa? Huruf. Jadi kalau Bapak Ibu bilang tiba-tiba muncul kata-kata au, apa artinya au? Mana atau apa? Kata yang tidak jelas maknanya kecuali bergabung dengan kata yang lain, kata yang tidak jelas itu namanya huruf. Iya. Setiap domir itu is ganti nama, pengganti dari benda itu isim. Iya, ibu wawunya isim karena dia pengganti. Khafiya yakhfa, kita lihat di buku. Khafiya yakhfa, tersembunyi atau samar-samar. Kemarin sudah ya. Khafiya yakhfa artinya tersembunyi, bersembunyi atau samar-samar. Tersembunyi atau samar-samar, dua-duanya sama. Maka bacaan yang samar-samar dalam ilmu tajwid disebut kata ini. Dan jelas itu kan ikhfa. Khafiya yakhfa, dan jelas itu sama-sama. Itu ikhfa. La yakhfa, ada pengetahuan ayatnya ya. La yakhfa 'ala Allahi syai'un fil ardi wala fis sama. Apa kata-kata yang susah? Jangan bersembunyi kepada Allah sesuatu pada langit dan bumi. Siapa bisa bersembunyi? Jangan. Kalau jangan bersembunyi berarti mau bersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Mungkin kalau kalimatnya kurang dikit lagi tuh terjemahnya biar enak tuh. Tiada. Apa lagi? Tiada tersembunyi. Tiada atau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi bagi Allah. Atau bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Ini segitu aja kan semuanya banyak benar ya. Kita terbalik, boleh dibalik-balik gimana kira-kira yang mana? Coba gimana? Oh, di lantai orang bisa mah di bumi dulu. Oh ya, di bumi dan di langit. Betul. Boleh. Bumi dan di langit.
Biasanya kalau menerjemahkan itu keumumannya. Di Indonesia kalau keumuman itu menyebut langit dulu atau bumi dulu. Boleh dua-duanya. Langit dan bumi. Kalau orang Arab mengatakan yabdu wa yaro. Yabdu wa yaro. Itu yabdu itu artinya pulang. Apa namanya? Yabdu itu artinya pergi. Yaro artinya pulang. Ya. Jadi kalau di Arab itu yabdu wa yaro. Ya. Pergi, pulang. Kalau kita bilangnya pulang. Meskipun bahasa Arabnya begitu, terjemahan Indonesianya pulang. Tetap. Jadi di situ namanya perlu penyelarasan arti dengan bahasa kita. Ya, tapi boleh persis seperti apa yang ada tertulis. Kita lanjutkan. Intubdu ma fi anfus, ini kata anfus pakai hamzah depannya, bukan pakai mim. Anfus itu jamak dari kata tunggalnya nafsun. Apa? Nafsun. Apa arti nafsun? Jiwa, diri, seseorang. Nafsun, nafsun. Nafsun. Jamannya nafsun? Nafsun itu jamannya ada dua. Ada anfus, ada nufus. Ada di sini kan? Iya, sama tinggal ulangan. Ada di sini. Kok bisa jadi hati juga Pak ya? Hati juga. Ya boleh. Suatu saat lihat aja itunya. Di dalam hatinya ya. Bisa diri, bisa jiwa, bisa seseorang. Kalau ini nanti di dalam kalim. Oh, anfus sama nufus bedanya apa? Baik, di dalam Al-Quran menggunakan kata anfus. Tapi dalam bahasa Arab yang lain menggunakan kata nufus. Jadi penggunaannya saja, dua-duanya boleh digunakan. Tapi kalau dalam Al-Quran umumnya menggunakan kata anfus. Di dalam bahasa Arab umumnya apa? Sama. Silakan. Punya doma apa dari mana sih namanya yubu? Kan ada yang pakai kita apa aku dari mana tahu aku? Baik, nih bisa dia nanya, kapan sih pakainya doma depan itu kayaknya tuh? Kapan sih pakainya fathah kan gitu tuh? Kalau depannya doma itu ada dua kemungkinan. Pertama, fiil itu mungkin bermakna pasif, ya kan? Pasif. Syaratnya kalau pasif, kalau sebelum akhirnya fathah. Kalau dia mudhari, kalau madhi sebelumnya dhamma depannya, kasroh sebelum itu fi'il. Itu pertama kemungkinan dia pasif. Kalau dia tidak pasif, karena ternyata sebelum terakhirnya itu bukan fathah, dia kasroh, dia mudhari kan kasroh berarti bukan pasif. Maka fi'il madhinya mesti 4 huruf. Ini contohnya. Saya ulangi lagi. Ini sudah diulang kemarin, kita ulang lagi. Kalau ada fi'il madhi 4 huruf nih, maka mudhari'nya mesti awalannya dhamma. Bukan pasif nih. Bukan pasif. Setiap ada fi'il madhinya 4 huruf, pasti mudhari'nya bunyinya dhamma dulu. Anzala mudhari'nya yunzilu. Awalannya mesti dhamma, seluruh terakhirnya mesti kasroh. Dan kemarin sudah kasih tahu ya, awal-awal pertemuan tuh. Kalau ada tambahan hamzah di awal, maka maknanya apa tuh? Awalan akhiran.
Jadi kalau nazala turun, kasih hamzah depannya anzala, maknanya menurunkan. Koma berdiri, koma mendiri. Gitu tuh. Apalagi contohnya yang lain, ya, yang ada hamzanya. Khoroja apa artinya? Saya masukin ini jadi masuk ya. Khoroja. Isyaratnya ke sini jadi. Khoroja keluar. Tambahkan hamzah di awalnya. Akhraja. Artinya tuh, gitu. Mudorenya mesti punya doma. Jalasa. Jalasa berapa huruf? Berapa? 3. Tambah hamzah depannya ajlasa. Kalau jalasa artinya duduk, kalau ajlasa bukan menduduki. Benar, udah begitu. Padahal siapa bertanya, ini hal-hal yang sebenarnya di dalam bahasa Arab itu penting dikenali karena itu terulang-ulang terus begini. Baik, lanjut. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku artinya pelihara, jaga. Anfusakum diri kamu, wa ahlikum dan keluargamu. Nara api neraka. Jagalah dari api. Jauhkan diri dan keluargamu dari api. Mana kata neraka? Nau. Apa nau? Neraka. Nau. Dari api boleh juga. Nau itu api atau neraka. Maka neraka disebut dari api, isinya memang wa yu'adzibullahu man yasha. Bapak Ibu, wa yu'adzibullahu man yasha apa artinya? Allah menyiksa siapa saja yang. Pertanyaannya berapa fiilnya? Di kalimat itu tuh yu'adzibullahu man yasha. Berapa fiilnya? Berapa? Yu'adzibullahu man yasha. Fiilnya berapa? Ini Bu Atu. Ini 2. Berarti 3 ya? Kalau 1 karena warnanya cuma 1 ya? 2. Warna birunya cuma 1. Jadi nyebutnya Atu. Iya. Jadi persisnya berapa fiilnya? 2. Yang pertama? Yang kedua? Sama-sama fiil mudhari cirinya ya. Kenapa yang pertama bunyinya dhamma? Karena apa tuh? Pasif. Kata pelajaran pasif. Ingat kalau pasif fiil mudhari bagaimana? Kalau mudhari UA. Kalau madi UI. Ini mudhari atau madi? Mudhari. Ini atau UA? Oh iya. Berarti bukan pasif, biasa. Kalau biasa berarti kalau ada mudhari'nya bunyinya u, depannya u, berarti madinya 4 huruf. Coba cari madinya 4 huruf. Buang ya-nya. Bunyi apa berarti? Gini nih.
Yu'adzibu. Ini fi'il mudhari. UI kan depannya dhamma, satu huruf sebenarnya kasroh. Kalau satu huruf sebenarnya fathah baru pasif. Kalau bukan fathah berarti biasa aktif. Pertanyaannya ini, kalau ada bunyi mudhari'nya depannya berarti madinya. Cara mencari madinya? Buang. Maka bunyinya jadi ya, memang kita belum bahas ya. Terus mulai ya. Bunyinya jadi azab apa kalau? 1, 2, 3, 4 mana tiganya? 2, 3. Ada dong. Namanya dalam bahasa Arab bukan tasydid. Tad'in. Apa namanya? Tad'in. Apa tad'in artinya? Tasydid. Bukan. Tad'in artinya double. Ganda. Ini ujung nun kali ya? Oh iya, kurang jelas. Bapak Ibu hujan kurang. Jadi, saya ulang lagi, ini berulang-ulang. Kalau ada fi'il mudhari depannya ada dua kemungkinan. Boleh pasif, gitu ya. Boleh biasa aktif. Kalau pasif cirinya depannya dhamma, satu huruf sebut terakhirnya. Kalau mudhari saya ulangi, yang jemput. Jadi kalau pasif itu mudhari depannya dhamma, satu huruf terakhirnya. Kalau mudhari pasif itu nih pasif nih. Pasif mudhari. Kalau pasif madhi, apa? UI. Bacanya dari sini nih. UI. Jadi kalau madhi apa Pak Madhi? Kalau mudhari Pak Doi. Harusnya dibalik. Kalau mudhari apa Pak Madhi? Pak Madhi ya. Ada fi'il yushhidu wa yushhidullah ala ma adaku. Yushhidu. Coba Bapak Ibu cermati. Yushhidu. Depannya dom. Ada dua kemungkinan ya? Pasif bukan? Pasif atau aktif? Madhi atau mudhari? Ini mudhari. Kalau mudhari UA. Ini UI. Berarti ini bukan pasif, ini aktif. Kok aktif depannya U? Karena dia 4 huruf. Apa? 4 hurufnya? Madhinya.
aktif. Asyhadka ini aktif. Yushidu ini aktif. Kalau pasif bukan. Ini agak singkat sekali ya. Jadi ribet. Lama-lama insyaallah. Ternyata di sini ada ya. Tadi di sini enggak ada. Yu'adzibullahu al-munafiqin. Allah mengazab orang-orang walahum adzabun alim, artinya bagi mereka siksaan yang pedih. Kitab jamaknya kutub. Coba Bapak Ibu perhatikan tulisannya beda enggak? Antara kitab sama kutub? Beda tidak? Beda. Kalau yang pertama bacanya kitab. Kalau yang kedua, yang jamak yang mana? Kutub. Jadi kalau ada alifnya dibaca? Kalau ada alifnya dibaca? Kitab. Nggak ada alifnya dibaca? Kutub. Jadi menuliskannya ingat, kalau ada kata kitab ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya dibacanya kutub. Uktub, kata bayaktubu kitabah uktub. Kata artinya menulis, yaktub menulis. Kitabah bisa tulisan, bisa menulis. Itu artinya selalu kalau bahasa. Uktub tulislah. Sifatnya fa'il. Betul, ulangi lagi. Kalau kata dipola ke fa'il, berarti apa? Apa artinya? Penulis. Atau boleh juga sekretaris. Kreatif sekretaris. Kreatif. Di kampung ada tuh Pak Ketip. Juru tulis ya. Siapa tuh Pak Ketip? Juru. Jadi bahasa apa tuh? Katib Suriah. Ya, Katib Suriah itu. Kok Katib Suriah? Apa Katib? Sekretaris. Terus uktub hadhihi ayat ala sabura. Uktub artinya tulislah hadhihi ayat. Jangan ini ayat ini ala sabura. Di papan tulis. Gak usah di atas ya. Di papan. Nanti bilang tulis di atas papan tulis. Atas papan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebentar lagi ya. Sebulan lagi ya? Ya. Terus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan pada orang-orang sebelum, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa arti kataba? Kataba menulis, dibikin pasif. Kutiba. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis atas kalian berpuasa. Benar. Jadi kata-kata telah ditulis di sini kita terjemahkan diwajibkan.
Kenapa demikian? Menurut para ulama, kalau peraturan itu masih bentuknya lisan, itu nggak kuat. Tapi kalau sudah ditulis, diundangkan, ada lembarannya, ada pedomannya, itu peraturan jadi menjadi kuat. Lagi kuat. Kalau lisan aja nggak kuat. Tapi kalau sudah ada tulisan dan hitam dan putih, menjadi kuat. Nah, kira-kira demikian tuh kata-kata diwajibkan, dituliskan dalam arti diwajibkan itu. Ada apa? Hai. La'allakum tattaqun, agar kalian kayaknya kalau menerjemahkan ayat ini udah biasa ini. Hari-hari kalau belum Ramadan bener mulu. Kalau kultum setiap bisa pasti awalnya kadang ini punya. Apa? Sekarang amanu itu fi'il atau isim? Amanu isim, fi'il isim. Amanu amanu itu memang ada isimnya. Apa isimnya? Wow. Fi'il beriman. Betul, fi'il mati. Ya, betul. Tatakun di ujung. Tatakun depannya huruf apa? A. Iya, iya betul. Ujungnya ada huruf apa? Waw. Berarti satu atau banyak? Yang banyak mereka atau kalian? Sebab depannya? Begitu aja. Iya. Mudah karena bilang ada baiknya dalam berjamaah itu buktinya lancar semua. Ta'al naqra'ul kutub fil maktabah. Ta'al. Apa itu ta'al? Apa? Kemari, datanglah. Apa di ta'al? Kemari atau datanglah. Naqra'ul kutub. Kita baca kitab. Kita baca buku-buku. Fil maktabah. Perpus. Jadi arti ta'al mari. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu yang Maha Suci wa taala dan Maha enggak kemari. Apa arti ta'al tadi? Kemari. Allah Subhanahu wa taala beda tulisannya. Paling bawah. Apa tadi? Jadi kalau Allah ini nih, Ta'ala artinya Maha. Kalau ini manggil, ayo. Mari. Allah Subhanahu, Allah Maha Suci wa Ta'ala. Mari. Jauh sekali. Tulisannya beda Bu ya? Ta'al, walad, ta'al. Apa artinya itu? Ya bunayya, ta'al. Terus jawabnya apa? Ya walad, ya bunayya, ta'al.
Sebab di dalam bahasa Arab kata labbaik itu kalau dibahas di dalam kajian bahasa Arab itu hanya khusus untuk Allah. Labbaik wa sa'daik ya Allah. Aku menyembah dengan maka itu dia ada kebiasaannya maka kali panggil dekek tadi dekek iya Betawi kan dia bukan labbaik benar ya tapi kalau kebahasaannya memang dalam kaitannya hanya untuk kepada Allah kan apa namanya wa'adzin binnasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin ketika datang ke Mekah labbaik Allah sesungguhnya kalimat labbaik itu hakikatnya untuk kepada Allah gitu ya tapi tidak ada keharaman sih jadi kalau besok pepek ya aslinya labbaika wa sa'daika labbaik wa sa'daik artinya sama aku penuhi panggilanmu ya sa'daik hadir ya bunaya hadir sama'an ya tapi gak usah angkat tangan ya bunaya hadir itu dia lagi di dapur lagi di kebun dipanggil maknya mana terus ata'a yuti'u ta'ah ati'u coba ata'a yuti'u berarti ata'a itu berapa huruf? 4 atau 3? Yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat kalau masalah hitung karena dia 4 maka mudhari'nya bunyinya yuti. Iya ada Athaillah Ibnu Athaillah itu seorang sufi Ibnu Athaillah ada beda tulisannya itu ain Athaullah Ibnu Athaillah sudah selesai ya? Pakroni apa ya artinya saya? Saya belum cek nih. Cek di kampus itu ada berapa tahun? Kalau terambil dari kata-kata fitnah, tak? Seandainya dia terambil dari kata fitnah, apa artinya? Apa? Dia ada berfitnah. Bukan fitnah yang artinya cobaan ujian itu pakai huruf ta. Kalau ini sama kita dulu di tengah ta. Fitnah. Tuh, ada apanya tuh kalau tadi itu? Fitnah. Ada apa? Hamas. Sepeda bapak itu kalau ada bunyi
Apa artinya? Oh, Ibu Li bilang kalau tambah mim sama nun Fatimah. Jauh amat itu. Ya, jadi kalau fatoni itu diambil dari kata fitnah, maka itu artinya bukan cobaan. Hasud. Oh, tadi bukan. Sifat Nabi dan Rasul itu tabligh, amanah, fatona. Cerdas. Jika maksudnya terambil dari kata fit, saya belum tahu nih apa fatoni. Istata'a yastati'u itu artinya mampu, dapat, bisa. Istata'a yastati'u artinya apa? Dapat, mampu atau bisa. Ana astati' an azhab. Ana astati' an azhab. Saya bisa azhab, pergi. Ana astati' an azhab. Saya bisa pergi. Ya, jadi bang, kita tanya, bisa nggak? Hal istata? Bisa. Hal istata? Kita tanya, apakah bisa? Nah, istata? Ya, saya bisa. Hal istata? Nah, istata. Saya tulis di sini. Biasa kalau nanya-nanya, hal istata? Tanya lagi. Hal istatota, ada yang ditanya istatota apa? Pokoknya baru sampai segitu. Hal istatota. Ya, jadi kalau ini pakai tatotik kan tergantung orangnya. Kalau Bapak Ibu syukurkan sampai tengah saja udah selesai semua, bisa Anda bisa andi. Hal istatota. Jadi istata, gitu ya, itu taknya mati. Kalau istata, itu mafhum. Kalau tak kan hanya untuk laki-laki, ti kan untuk perempuan. Ya kalau ininya sukun, hal istata, hal istata. Nah, jawabannya na'am istata. Istata. Kalau padanya hal istata'tum. Iya. La astati'. Iya. Kenapa jadi astati? La astati'. Ibu astati'. Selalu bisa. La astati. Ya tidak bisa. Hal istata'? Na'am istata'tu. La astati'. Bisa jawabannya dua kalau la. La astati atau la mastata'. Manya apa? Mastata'. La mastata'. Apa maknya di sini? Tidak. Kalau ada tidak, ma itu apa? Masuk kategori apa? Harf. Huruf. Sederhana. Jadi kalau misalnya bisa datang ke sini nggak? Halis apakah huna? Halis apakah huna? Nah, yang paling gampang jawabnya tinggal naam atau tinggal naam. Halis apakah
nyambung. Mas bacanya nyambung tapi hamzanya nggak disambung. Lam astati'. La astati'. La mastati itu tidak. Oh, la mastati'. La. La mastata'. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Atau saya tidak mampu. Saya tidak dapat. Terus kedua ini saya sibuk. Ana mashghul. Anak masbul. Ana mashghul. Anak masbul. Ana mashghul. Saya sibuk. Mashghulah. Mashghul. Apa Pak Madi? Dulu kan menjelaskan kan bahwa ini namanya saya waktu itu hakim musola itu betul kan ya. Betul ya. Itu ada lagi dengan hakim musola itu gimana? Karena perintahnya kepada satu orang. Perintahnya hakimi. Kalau banyak orang, Hakimu. Wow. kalau dua orang, 5. Satu orang, hakimi. 2 orang, 5. Banyak orang, hakimu. Nggak tahu orang, kalau orang nggak ketahuan iskimu. Kalau banyak. Enggak, iya betul banyaknya. Mungkin Pak Madi sering dengar kalau di masjid. Di masjid ya, orang setelah khotbah selesai itu aqimis sholat. Sebab yang diminta oleh si khotib kepada muazin, berapa orang muazin? Satu bilang aqimis sholat. Tapi kalau banyak orang, aqimis sholat. Begitu tuh, ya. Baik. Boleh. Iya. Boleh. Boleh. Beda dikit. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Apa ati'u? Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian. Jadi perintahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Saat dia berbuat atau meminta kezaliman itu, maka lihat itu ayatnya. Kepada Allah pakai perintah atimu, kepada Nabi Rasul pakai atimu, tapi kepada ulil amri nggak pakai atimu. Sebab kepada pemimpin ketaatannya itu adalah relatif. Kalau pada Allah wajib, pada Rasul, tapi kepada pemimpin, kalau dia memerintahkan untuk kezaliman, tidak ada kewajiban mengikuti. Ada sabda Rasul, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat masyhur banget. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa arti walillahi? Dan kemuliaan Allah. Ala nas, ala atas nas, ya hijau, nanti baik, man, siapa istata mampu ilahi kesana sabila. Sudah bisa semua ya? Coba terjemahkan. Dan milik Allah atas manusia haji rumah bagi siapa kepadanya jalan. Kacau banget tuh kacau. Maka menerjemahkan seperti ini harus dirunut mana subjeknya, lalu dihaluskan gimana kira-kira maksudnya. Kalau menerjemahkannya kata per kata agaknya agak sulit. Mumpah banget. Dan bagi Allah atas
manasina, haji ke rumah bagi yang mampu kepadanya jalan. Maka saya sering mengingatkan kalau menerjemahkan sebaiknya mulailah dengan subjeknya, pokok kalimatnya. Mana pokok kalimatnya? Yang ada Subjeknya, pokok kalimatnya. Ingat dalam bahasa Arab, pokok kalimat itu biasanya ditandai akhirnya doma. Mana berarti subjeknya pokok kalimatnya? Jadi kita mulai dari sini. Sini. Hijul bait artinya bait itu sebenarnya rumah Allah ya. Pergi haji ke rumah Allah. Terus kemana? bagi manusia, Bagi yang mampu. Di sini ya. 3, 4. Terus alana kesini guna ya. Jangan perjalanan haji ke rumah siapa yang mampu atas manusia. Oke, boleh. Nanti saya coba. Nanti Bapak Ibu boleh ikut, boleh tidak. Aku nanti cari Qurannya, terjemahannya. Bisa beda dengan terjemahan Quran saya, terjemahannya. Alatnya dari sini benar tadi. Berhaji ke rumah Allah atau pergi haji ke rumah Allah, pergi haji ke Baitullah, ya, adalah kewajiban manusia karena Allah bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Berarti masih muter-muter, tapi iya, berhaji ke Baitullah adalah kewajiban manusia karena Allah bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Gitu kan? Berhaji ke Baitullah adalah kewajiban manusia karena Allah bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Silakan seperti itu. Nanti Bapak Ibu boleh itu atau terjemahan yang dilakukan. Atau ada juga udah begini, kewajiban manusia adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Gitu. Karena bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Iya. Apa artinya? Nah itu tadi. Dan kan ada keterangannya, saya belum ada keterangannya tuh. Kan begini, cara salah satu teknik menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu, sebab bahasa Indonesia itu selalu memperhatikan subjek predikat. Kan gitu kan? Subjek predikat. Karena kita betul bentuk SPO, subjek predikat objek. Dalam bahasa Arab itu ada SPO, ada PSO. Gitu kan? Bahkan ada OPS. Yang nggak ada opak aja. Objek dulu ada dalam bahasa Arab. Objek dulu predikat baru subjek, atau objek dulu subjek baru predikat. Bahasa Arab unik. Tapi karena terjemahan bahasa Indonesia mulailah dengan subjek. Nah subjek itu biasanya tandanya adalah doma. Di antara yang doma ini mana? Maka mulai dari sini. Setelah itu kemana? Itu tuh. Kan biasanya umumnya menerjemahkan itu yang sering kan memulainya. Selanjutnya setelahnya. Kalau kebetulan ayat udah panjang jadi ini Bapak Ibu sebaiknya kami kata berkata ini apa? Boleh, betul. Predikat itu nggak mesti pilih. Predikat itu bisa fiil, bisa isim, bisa huruf. Itu dalam bahasa Arab.
Ini predikatnya apa? Huruf. Iya. Berhaji ke Baitullah adalah kewajiban manusia. Iya, memang Allah itu artinya atas kewajiban. Wajib. Kenapa hijau? Ibu maunya apa? Aja. Ya. Hijau. Ibu maunya haju. Masalahnya yang haju itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Haj itu kalau kita orangnya bilang haj. Kalau ibadahnya masalahnya haj. Bahasa Indonesia haji. Itu. Jadi ibu betul. Kenapa bukan haj? Sebab haji, kata-kata haji bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya hajjun, bukan hajjun. Kalau panjang hajjun orangnya. Haj Dasuki, Haj Amir, Hajah Zakia, Hajah Hanifah, Hajah Mati. Apa namanya? Haji. Hajah Mati, Haji, apa namanya? Kalau isim maksudnya pakai tulisannya dengan kasroh. Iya. Itu maksudnya di awal atau di akhir ya? Ini bagus pertanyaannya, Bapak Ibu. Kadang ini biasa tapi nggak biasa juga. Pertanyaan nih Pak Mati. Ciri isim itu kasroh. Ya. Pertanyaan, kasroh di mananya? Benar. Jadi pada bingung ya. Yang jadi tanda tanwin di mana? Di akhir, di ujung. Kasroh juga di ujung. Jadi bilang, oh ini isim. Sebab ini yang kasroh bukan di awal, yang kasroh di akhir. Ini. Cuma bukan artinya kalau kasroh di depan bukan isim. Ya, ini juga isim. Saya betul memandi. Yang kasroh Bapak Ibu, isim itu kalau di ujung bunyi kata. Tuh. Ya, benar, masdar. Titik masdar ya. Dan lanjutkan. Kita lagi berarti, ayo Bapak Ibu terjemahkan. Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya berhaji ke Baitullah adalah karena Allah bagi siapa saja yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Sabil itu apa sabil? Jalan. Istata apa istata? Bisa, mampu. Betul. Ini ada wawunya. Boleh kalau wawu di depan ini boleh terjemahkan di awal. Dan berhaji ke Baitullah adalah kewajiban manusia karena bagi siapa saja yang mau melaksanakan perjalanan. Saya pernah mendengar ada orang berbicara seperti ini. Di antara ibadah yang 5, yang 4 ya, puasa adalah puasa, haji, zakat, sholat, syahadat, 4 ya bro ya. Puasa, sholat, puasa, zakat, haji itu konon yang ditekankan di dalam ibadah. Perintahnya jelas itu hanya haji yang ada kata-kata karena Allah. Ada ayat yang bilang wa atimul hajja wal umrata ada lillah karena Allah. Ini juga lillah karena prinsipnya semua ibadah kan harus karena Allah. Tapi kenapa waktu haji? Karena Allah. Waktu sholat jarang itu kata karena Allah. Sebab apa? Sebab haji itu konon ibadah itu adalah ibadah yang paling riskan. Paling riskan apa riskan itu? Paling berbahaya masuk susupan bisikan bukan karena Allah. Enak kok masuk jadi Indonesia belum haji
haji kan. Mosok begini buat haji lah. Jadi hajinya mosok. Jadi itu dia. Dan juga kadang-kadang orang kalau dibilang dibanggakan caranya, saya sholat 5 waktu. Gak bangga ya? Alhamdulillah saya haji di belakang rumah. Berapa? 86. Umurnya berapa? 70. Ya 16. Besarnya. Tapi saya kira hanya orang-orang tertentu. Tapi Bapak Ibu tidak ingatkan. Oleh karena itu Allah mengingatkan karena itu udah lewat ya. Pasal bagaimana? Wow apa? Bapak maunya wow apa nih? Ya wow itu banyak. Jadi bahasanya nggak di sini ya. Yang jelas ini wawunya wawu pendahulu namanya, pemula. Di dalam bahasa namanya wawu istiqna. Nanti dibahas pada waktu membahas tentang wawu. Hari ini kita bahas tentang ayat, tentang kata-kata dari asli, fi'il madhi, mudhari dan masdar. Al-liqa yaumal Jumu'ah insya Allah. Syukran katsir.